perang sekarang ini, bangganya orang Iran sekarang itu mereka bangga itu, merasa berkuasa itu, merasa kuat itu karena mereka punya mental, Pak. Orang kalau sudah punya mental kuat, Pak, mentalnya mana? Pada masa dahulu, Pak, mental perang mereka nggak gemen-gemen, Pak. Termasuk dalam catatan sejarah perang yang sangat merugikan mereka itu umat muslim itu, Pak. Tidak ada satupun yang bisa menaklukkan Persia kecuali muslim. Kalau dalam catatan sejarah tidak bisa diingkari. Makanya ketika diblok oleh PBB, biasa aja dia, Pak, biasa aja. Tidak takut dia, Pak. Berapa kali Amerika pernah di stop tuh Selat Hormuz itu, kalang kabut, Pak. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2010 ditutup Selat Hormuz. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridai, memberkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba coba akan melihat sejarah yang memang jarang diperbincangkan. Memang ada yang memperbincangkan tapi jarang. Dalam flyernya itu pertempuran lah, nama bahasa bagusnya pertempuran Zatus Salasil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang perang ini atau belum. Nama perangnya Zatus Salasil, perang yang dirantai. Zatus Salasil ini adalah bagian daripada perperangan yang lain. Jadi perang Zatus Salasil ini, pertempuran Zatus Salasil ini itu di antara perang-perang yang lain, termasuklah salah satunya Zatus Salasil. Nah, begitu bahasanya. Ketika umat Islam ini sebenarnya mempelajari ini harus dirunut dari awal, dari peradaban Islam pertama, dimulai paling terdekat itu dimulai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi ada berbagai macam perperangan yang diikuti oleh Nabi atau yang tidak diikuti oleh Nabi. Dia perang itu banyak. Ada yang diikuti oleh Nabi, ada yang tidak diikuti oleh Nabi. Contoh, perang yang tidak diikuti oleh Nabi, nama perangnya Zatus Salasil. Jadi perang Zatus Salasil ini ada dua. Ada yang pada masa Nabi, ada yang pada masa Abu Bakar. Jadi ada dua perang Zatus Salasil itu. Yang pada masa baginda Nabi disebut dengan Sariyah, ekspedisi militer. Jadi ekspedisi militer. Nah, sebelum sampai ke sana perlu kita pahami Bapak Ibu. Sebelum Islam itu punya kejayaan di masa yang bersamaan, ketika baginda Nabi lahir, lampunya Majusi itu padam. Lampu daripada api Majusi yang ada di Persia itu padam. Seketika itu Persia ini sudah menjadi negara yang paling berkuasa. Jadi dalam sejarah begitu dia. Setelah menaklukkan Babilonia, mulai dari saat itu Persia menjadi negara yang paling adikuasa.
Jadi saking berkuasanya Persia ketika itu, tidak sebanding dengan kekuasaan Amerika hari ini, tak sebanding dengan kekuasaan Amerika hari ini. Di waktu yang bersamaan juga ada kekuasaan yang lain selain daripada Persia, namanya Romawi, Rum. Nah, ini dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Nah, kapan waktu kita bahas itu tentang Ghulibatir Rum, ayat Al-Quran yang berbicara tentang penaklukan kota Rum atau Romawi. Dan Romawi ini itu dalam banyak literatur bukan Eropa saja, banyak bagian daripada Romawi tersebut. Ini yang harus dipahami dalam sejarah, karena memang selama ini yang kita pelajari tentang sirah nabawiyah, tapi kita tak melihat kepada perang-perang yang lain. Kenapa tujuan mempelajari itu? Ada dasar kebangkitan Islam pada saat itu, ada dasar pertumbuhan Islam yang kuat, yang kekuatan Islam itu tumbuh bukan tanpa bayang-bayang, bukan dengan bayang-bayang. Andai kata Islam ini punya Spiderman ya, tak bisa, tak ada. Tapi pada saat itu Islam punya orang yang lebih gagah daripada Spiderman. Yang kita bangga-banggakan itu dibangga-banggakan oleh manusia hari ini dalam perfilman itu: Iron Man, Spiderman, Batman, apa lagi? Superman, apa lagi? Itu kecil loh. Pokoknya yang men-men lah, yang men-men. Itu kenapa ini Bapak Ibu perlu tahu nih, kenapa ada cerita yang men-men begini. Nah, itu kalau ditelusuri Bapak Ibu, itu sebagian daripada cerita tersebut ada yang mengambil dari kehebatan umat muslim pada masanya. Kita ambil contoh Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Khalid ibn Walid. Hari ini Pak, ada dua kelompok yang selalu membuat gambaran tentang kehebatan mereka. Satu orang Israel, yang kedua orang Syiah. Itu sangat senang Pak menggambarkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Khalid ibn Walid. Kemudian siapa namanya, Mu'az bin Jabal. Tapi yang difilmkan itu ada Khalid bin Walid, kemudian ada Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang superhero ketika itu, termasuk salah satunya Haris. Jadi kehebatan sahabat Nabi ketika itu tak bisa digambarkan Pak. Kalau kita melihat daripada sejarah, itu seolah-olah kalau dalam bayangan orang tidak beriman, alah cuman begini doang gitu. Tapi pada saat itu setiap perperangan itu mesti diawali dengan duel dulu. Duel dulu Pak. Jadi kalau sudah duel itu terjadi, nah kita lihat siapa yang menang. Disitulah Pak, ketika Ali dalam perperangan itu diajak duel, Ali bisa menumbangkan 5 orang sekaligus. Jadi badan kecil, kurus, yang sama sekali tidak terbayangkan oleh manusia manapun selaku musuhnya akan bisa dikalahkan oleh orang yang kurus, tapi ternyata lebih lihai daripada apa yang suka melompat-melompat tuh. Pokoknya itulah, lebih lihai. Jadi membayangkan para sahabat ketika itu, superhero-nya itu sangat hero sekali Pak, heroik. Nah baik, kita kembalikan. Nah pada masa Nabi itu sudah ada namanya kekuatan Persia, kekuatan Romawi, yang dalam bayangan, dalam hadis baginda Nabi, kata Nabi, kelak umat muslim ini akan menaklukkan Romawi atau Rum, begitu juga Persia. Nah pada masa Nabi, pernah baginda Nabi Muhammad SAW mengutus Amr bin As. Nah ini juga orang heroik ini Pak, Al-Amru ibnu As. Amr bin As ini sahabat Nabi, hidup semasa Nabi. Ada perang namanya perang Mu'tah. Ini harus dirunut juga kan, perang Mu'tah. Ini perang Mu'tah lagi. Ini kalau tidak dirunut agak susah paham ya. Ada perang Mu'tah, ada perang Hunain, nanti ada namanya perang Qadisiyah, ada perang, banyak sekali perang Pak, perang ke perang aja isinya Pak. Makanya di muka bumi ini perang ke perang aja isinya.
yang sekarang tak berselesai. Kalau bahasa pengamat politik internasional kemarin mengatakan connectivity wars, perang yang terus berkelanjutan gitu. Tak akan ada hentinya. Ada satu buku judulnya Connectivity Wars namanya. Baik, di dalam Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepadaku dengan pesan, pakailah pakaianmu dan bawalah senjatamu, lalu menghadaplah kepadaku. Aku pun bergegas menghadap dan kudapati beliau sedang berwuduk. Usai berwuduk, beliau menatapku dari atas ke bawah lalu berseru, aku hendak mengangkatmu menjadi panglima pasukan yang dengannya Allah akan memberimu ghammah, ghanimah dan keselamatan. Ini adalah tawaran yang baik bagimu untuk mendapatkan harta. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukanlah karena harta, namun aku memang mencintai Islam. Kemudian dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Amr bin As. Kemudian Amr berkata, hai Amr, kata Rasulullah, sebaik-baik harta yang baik ialah yang berada di tangan orang saleh. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang sampainya Amr radhiyallahu anhu di lokasi tempat musuh melakukan mobilisasi, ia mendengar jumlah pasukan musuh yang sangat besar sekali. Di sini Bapak Ibu, Amr bin As ini nanti ada persoalan ikhtilaf dalam persoalan perperangan Zatus Salasil ini. Dalam perang ini Bapak Ibu, Amr bin As ini berangkat ke salah satu lembah perbatasan antara Mekah Madinah. Jadi perbatasan antara Mekah Madinah itu, kalau di dalam hal ini disebutkan ada namanya suku Qada'ah namanya. Suku Qada'ah. Suku Qada'ah ini itu selalu terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah dari dulu memusuhi Islam. Termasuk salah satunya orang-orang Romawi ketika itu. Sama halnya ada kelompok pada masa dalam dinasti Ayyubiyah. Ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi, punya paman namanya Nuruddin Zanki. Nah, ini lain lagi ceritanya Pak. Nuruddin Zanki punya keponakan namanya Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Kelak ini Bapak Ibu sejarah gemilang juga dalam perang salib. Jadi salah satu yang diperangi oleh Ayyubiyah itu adalah kelompok yang bekerja sama dengan tentara salib. Tahu Bapak Ibu kelompoknya apa? Dinasti Fatimiyah namanya. Jadi ada dinasti kerajaan kecil Islam bekerja sama dengan tentara salib. Dan ini terjadi, dinasti tersebut bernama dinasti Fatimiyah. Nah, nanti dari dinasti Fatimiyah ini Bapak Ibu lahir lagi gerakan-gerakan Islam yang sekarang Fatimiyah itu dulu hidupnya di Mesir. Jadi kalau kita sebut sekarang itu Syiah. Nah, jadi panjang cerita. Sama Pak. Jadi dalam setiap perjalanan perperangan itu tidak terlepas daripada pengkhianatan. Tidak terlepas dari pengkhianatan. Nah, itu yang pertama. Maka perang Zatus Salasil itu terjadi setelah perperangan Mu'tah pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Maka disebut juga dengan Zatus Salasil karena memang dianggap Zatus Salasil ini adalah lembah. Nah, berbeda dengan Zatus Salasil yang terjadi dalam perperangan yang di masa terjadi pada masa Abu Bakrin Siddiq. Nanti kita lihat Pak. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Paham apa tak paham nih Bapak Ibu? Dia agak susah nih nangkap nih kalau pagi-pagi hari nampak ya. Biasanya pagi hari agak cerdas sedikit kan. Jadi beginilah dalam sejarah. Sejarah ini memang agak-agak. Cuma Bapak Ibu sekarang ini orang heboh.
Baru hebohnya sekarang, termasuk umat muslim. Itu sebenarnya unik Pak. Kalau menurut saya orang umat muslim itu heboh sekarang itu agak unik sedikit. Itu Persia itu begini-begini. Nanti kita lihat Pak, penaklukan Persia itu kapan saja. Persia itu berapa kali pernah ditaklukkan oleh umat muslim. Jadi dalam sejarah Bapak Ibu, di tengah dua kekuasaan besar Persia dan Romawi, dua kekuasaan ini Islam itu berada di tengah-tengah. Jangan salah loh ya. Salah satu strategi yang dilakukan kerjasama dengan Romawi, kerjasama dengan Persia. Diadu dia Pak. Nah, itu kelebihan umat muslim itu. Jadi cerdas Pak. Jangan dikira umat muslim itu tidak cerdas. Runtuhnya Romawi itu dan Persia itu, kalau bahasa Khalid ibn Walid cuma 4 hari Pak. Cuma 4 hari habis Pak. Tapi dalam perang yang lain berhari-hari Pak. Berhari-hari. Perang Badar, perang Uhud, bahkan kita kalah tuh dalam perang Uhud itu. Siapa musuh kita dalam perang Uhud itu? Khalid ibn Walid Pak. Khalid ibn Walid, pasukan kafir Quraisy. Makanya sampai ketika Khalid masuk dalam Islam kaget tuh. Orang-orang kaget kok Khalid masuk dalam Islam gitu kan. Khalid masuk Islam itu dia datang sendirian Pak. Datang sendirian. Hasil renungan sendiri. Kok sudah diperangi berkali-kali masih bangkit juga. Bingung dia. Ruh apa yang ada dalam Islam ini, kata Khalid ibn Walid. Akhirnya capek mungkin dia dalam otaknya berperang terus. Akhirnya Khalid ibn Walid masuk dalam Islam. Masuk ke dalam Islam bukan berhenti berperang, malah menjadi seorang panglima terkenal. Dianggap oleh sebagian kalangan para sahabat Nabi mengatakan panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Nah, disinilah yang membuat Umar bin Khattab ketika wafatnya Abu Bakrin Siddiq, mereka dalam perperangan Umar naik, diganti oleh Umar, Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubadah. Ada alasan? Ada. Kata Umar bin Khattab, kalau tak diganti besok dia pertuhankan orang dia itu. Jadi seolah-olah khawatir akan dipertuhankan oleh sahabat, oleh para tentara-tentara muslim yang lain, sampai ada bahasa yang mengatakan Khalid ibn Walid panglima yang tidak terkalahkan. Kalau ada Khalid maka tidak akan pernah kalah. Oleh Umar bin Khattab diganti, masuk Abu Ubadah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, memang dinamika perperangannya sangat-sangat membutuhkan kecerdasan iman yang tajam, yang kuat. Kalau tidak, ya kita terjebak juga dalam sesuatu yang salah. Menurut Umar bin Khattab, anggapan itu salah. Khalid bin Walid dianggap sebagai panglima yang tak terkalahkan, itu salah. Kenapa? Umar takut kelak pensucian terhadap Khalid bin Walid ini berlebihan. Nah, Umar tidak pengen Pak ada yang berlebihan di situ, Umar nggak mau. Maka diutuslah Abu Ubadah. Baik, kembali Pak, itu yang pertama. Jadi perang Zatu Salasil yang pertama itu adalah perang pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud dalam flyer kita ini adalah pada masa Abu Bakar. Jadi ceritanya kita runut dulu. Kita runut lagi, perang Zatu Salasil pada masa Abu Bakar ini terjadi, itu Bapak Ibu disebabkan ketika pada masa Abu Bakar Siddiq ini, itu terjadi orang-orang yang murtad pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi wafat, ada beberapa kejadian yang terjadi. Satu, yang murtad banyak. Yang kedua, yang tak mau bayar zakat. Yang ketiga Bapak Ibu, uniknya ada namanya nabi palsu. Ada apa namanya Bapak Ibu? Kalau sekarang ada enggak nabi palsu? Semuanya palsu sekarang nih Pak. Semuanya sekarang nih palsu. Ulama palsu, nabi palsu, semua palsu. Jangan. Ijazah palsu itu udah lama itu. Enggak selesai-selesai itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat pada masa mengapa Abu Bakar mengutus Khalid ibn Walid melalui suratnya Pak untuk berperang melawan tentara Persia yang ketika itu namanya Hurmuz. Ini jangan pakai ilmu cocokologi ya. Jangan pakai ilmu cocokologi. Oh, itu adalah Selat Hormuz diambil dari tentara Panglima Hurmuz. Belum tentu benar, belum tentu juga benar banget gitu loh.
Artinya ada kemungkinan salah, ada kemungkinan betul. Baik. Jadi ketika Nabi itu Umar bin Abu Bakar mengutus 3 sahabat. Ketiga sahabat ini yang diutus oleh Abu Bakar itu, mereka ini Bapak Ibu diutus untuk berperang kepada kelompok-kelompok tertentu. Satu, ada namanya perang Usamah namanya. Pada masa Abu Bakar. Ini nanti kapan waktu kita bahas lagi. Perang Usamah ini itu melawan kerajaan Damaskus, Ghasani namanya. Nanti ada lagi namanya Sasanid. Ada lagi namanya Assassin. Pernah dengar film Ninja Assassin? Pernah ya? Nah, itu sebenarnya diambil dari cerita umat muslim. Perjalanan seorang ahli perang dalam ceritanya umat muslim. Kapan waktu? Nggak tahu waktunya kapan, yang jelas kapan waktu saja. Yang kedua, perang melawan orang-orang murtad. 3 yang diutus oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, Usamah. Kemudian kedua, perang melawan orang-orang murtad. Perang melawan orang-orang murtad ini Bapak Ibu, oleh Abu Bakar disiapkan 11 pasukan. Yang pertama, Khalid ibn Walid menumpas Tulaiha ibn Khuwailid dan Malik ibn Nuwairah. Siapa Malik ibn Nuwairah ini? Nabi palsu. Nabi palsu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lihat Nabi palsu sekarang, tidak usah kaget, sudah biasa. Nabi aja pada masa Nabi hidup, Nabi palsunya 7. Wafat Nabi tersisa 3. Kalau sekarang harusnya lebih banyak dari 7. Bisa sampai 100, 200, bisa lebih banyak. Intinya Nabi palsu itu bisa selalu ada. Kalau sekarang Nabi palsu, besok ada Tuhan palsu. Akan banyak itu yang datang. Baik. Yang kedua, Ikrimah ibn Abu Jahal. Nah, Bapak Ibu kalau pernah dengar nama Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Nah, Ikrimah ini anak Abu Jahal yang masuk ke dalam Islam kemudian menjadi superhero. Nah, jadi Ikrimah ini bukan tidak, kalau dilihat dalam sejarah, Ikrimah ini punya catatan sejarah yang sangat cemerlang dan gemilang. Nah, ini kalau Bapak Ibu belajar tentang sahabat-sahabat Nabi, suruh bahas tuh ustadznya Ikrimah ya. Nah, biar tahu Pak, Ikrimah itu anak seorang musuh yang kemudian masuk menjadi Muslim, dan di dalam Islam justru menjadi seorang yang sangat ditakuti dan disegani. Namanya Ikrimah ibn Abu Jahal. Baik, Ikrimah ibn Abu Jahal diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menumpas Musailamah al-Kadzab. Tahu Bapak Ibu Musailamah ini siapa? Nabi palsu juga. Jadi Nabi palsu ke Nabi palsu aja isinya Pak. Kemudian Surahbil ibn Hasanah membantu menumpas Musailamah al-Kadzab yang ketika itu dipimpin oleh Ikrimah. Muhajir ibn Umayyah menumpas pasukan Aswad al-Ansi. Siapa Aswad al-Ansi? Nabi palsu juga. Nah, banyak Pak Nabi palsu nih. Amr bin As, nah, ini Amr bin As tadi ditugaskan menuju Juma', tempat Quda'ah, Wadi'ah dan Haris. Jadi ada satu tempat, ada satu wadi, satu lembah. Di lembah tersebut hiduplah kelompok namanya Quda'ah. Nah, Quda'ah inilah lembah yang dulu disebut dengan Zatus Salasil pada masa Nabi. Pada masa Nabi, dalam perang Zatus Salasilnya, Amr bin As ini diperintahkan oleh Nabi untuk menumpas itu. Orang-orang Quda'ah ini yang selalu terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memerangi Islam. Kemudian Hudzaifah ibn Harsamah ditugaskan untuk menuju penduduk Dabah. Turaifah ibn Hajiz ditugaskan menuju Bani Sulaim dan suku Hawazin. Suaid bin Maqarin ditugaskan menuju Timaha di Yaman. Ala bin Hadrami Al-Musanna ditugaskan menuju Bahrain. Baik, sekarang perang melawan Persia. Nah, ketika di antara 11 pasukan ini Pak, di antara 11 pasukan ini
yang memang agak nampak cepat selesai perperangannya itu ketika itu perperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Memang dianggap paling cepat dan gemilang, sehingga oleh Abu Bakar mendapat berita tertulis. Jadi cara menyampaikan beritanya, Pak, pada masa itu perang itu terjadi, diutuslah salah satu orang berkuda untuk sampai ke Madinah bertemu dengan Abu Bakar bahwa perang selesai. Nah, oleh Abu Bakar diutus lagi orang yang sama untuk datang ke Khalid bin Walid, sekarang pindah ekspedisi. Segitu Pak ya, paham ya? Jadi tidak ada istilah telepon tidak ada. Waktu itu belum ada handphone, belum ada apa belum. Yang ada telepati. Kenapa kok saya berani katakan telepati? Karena waktu perperangan Umar bin Khattab naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Umar bin Khattab pernah bilang begini, yang di sana itu habisi. Nah, dia bercerita dalam khutbah. Umar bin Khattab khutbahnya di mana? Di Madinah. Perperangannya di perbatasan. Sampai orang-orang dalam ya jamaah itu, dalam salat itu bilang, ini Umar bin Khattab ngomong apa? Perintah ke siapa? Setelah salat, setelah khutbah, baru salat selesai, Umar bin Khattab mengatakan, itu Umar bin Khattab sedang memerintahkan yang sedang berperang. Ini bahasa telepati, Pak. Tapi ini jangan terlalu diangkat, karena tidak terlalu lumrah dalam sejarah itu. Tidak terlalu lumrah. Nah, kembali kepada poin tadi. Caranya begitu, Pak. Ada yang bersifat surat ditulis, Pak. Tapi dalam surat kertas yang entah itu dari pelepah kurma atau apa, mereka tulis di situ. Dan untuk menyampaikan bahwa perperangan ini sudah selesai. Begitu juga yang dilakukan oleh Amr bin As. Amr bin As ketika memerangi dalam perang Zatu Salasil itu, Amr bin As ingin merubah setiap sistem itu, perlu menyampaikan kepada Nabi. Disampaikan oleh Amr bin As kepada Nabi. Nah, kata Amr bin As, kami butuh tentara, kami butuh bala tentara, karena yang kami lawan ini banyak. Datang Pak bala tentara. Tapi Amr bin As dalam perang Zatu Salasil yang pertama itu, Amr bin As bilang begini, jangan ada yang menghidupkan lampu biar musuh kita tak tahu, katanya. Nah, jadi strategi yang dibangun oleh Amr bin As ternyata betul, Pak, valid. Apa validnya? Setelah itu Amr bin As, orang tidak tahu bahwa Amr bin As dengan pasukan ini banyak, Pak. Ternyata akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh Amr bin As. Baik, setelah mengalahkan Musailamah al-Kadzab dan orang-orang yang menjadi nabi palsu dalam pertempuran Yamamah, maka Khalid masih berada di tempat yang sama. Abu Bakar mengirim surat melalui daripada utusannya untuk menyampaikan kepada Khalid bin Walid melakukan invasi. Tahu Bapak Ibu invasi, Bapak Ibu? Invasi ini kalau bahasa gaulnya melanjutkan perperangan, perluasan wilayah. Maka oleh Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid untuk bergerak menuju Persia. Nah, Persia ini perlu dipahami dulu nih. Persia ini pada saat itu mencakup di mana saja perbatasan Syam, Irak, Iran, Persia, Libanon, Syria, Irak, kemudian Iran, Yordania, itu masuk dalam kekuasaan Persia pada masanya. Sebelum ini nanti ditaklukkan oleh umat muslim yang kedua kalinya dalam penaklukan yang disebut dengan Palestina. Jadi ceritanya begini. Jadi nanti itu Palestina, Yerusalem dalam kekuasaan Persia, dalam kekuasaan Romawi. Nanti Bapak Ibu itu diberikan kepada umat Nasrani yang memegang Palestina. Nanti dari Abu Bakar perperangan berkelanjutan termasuk penaklukan Persia yang ketika itu juga memegang kekendali atas Palestina meskipun Nasrani. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Umar bin Khattab setelah terjadinya pertukaran nanti ditaklukkan untuk penaklukan yang pertama tanpa pertumpahan darah, Palestina oleh Umar bin Khattab. Jadi itu ceritanya begitu. Baik, sekarang dalam Persia ada namanya Raja Yazdarjid namanya. Yazdarjid.
Yazdarjid ini raja yang ketiga yang sangat terkenal zalim, yang dalam pandangan orang-orang ketika itu mustahil mengalahkan Persia, mustahil. Karena negara paling berkuasa yang bisa menaklukkan dalam sejarah Babilonia, yang ketika itu ada dua kerajaan yang besar dalam sejarah, Bizantium dan Romawi, yang ketika itu dikenal dengan dua kerajaan besar, Romawi, Persia, imperium, dua kerajaan besar yang disebut dengan imperium. Dalam catatan para sahabat, mustahil kita bisa mengalahkan Persia, mustahil. Tapi kata Nabi, tidak ada yang mustahil, Pak. Kata orang beriman, tidak ada yang mustahil. Di situ heroiknya, Pak. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, umat muslim ketika melihat musuh banyaknya betul, itu ada rasa ragu atau tidak? Ada, Pak. Mesti, Pak, mesti ada. Tapi ada tapinya, Pak. Keraguan-raguan itu hilang ketika diberikan satu janji yang disebut dengan mati syahid. Makanya kenapa sahabat-sahabat itu pada saat itu lebih baik kami mati syahid. Mereka bahagia kalau mati syahid, Pak. Karena mencari mati syahid itu susah. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan mati syahid yang bisa masuk surga tanpa hisab itu, ya udah mati syahid, Pak. Nah, mati syahid yang paling nampak ketika itu adalah berperang. Sehingga ketika orang berperang itu dimuliakan oleh Allah. Maka sampai Nabi bilang, kalau ada seorang pemuda diperintahkan berjihad, berperang, tapi dia tak mau berperang, masuk dalam kategori munafik dia. Dimasukkan dalam kategori munafik. Baik. Yang kedua, rajanya Yazdarjid, kemudian ada namanya panglima yang bernama Hurmuz. Nah, ini yang menjadi cocokologi hari ini. Jadi dicocok-cocokologilah bahwa panglima Hurmuz ini, Selat Hurmuz itu diambil dari nama Panglima Hurmuz. Sebenarnya Bapak Ibu, apakah benar atau tidak? Kalau saya mengatakan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini jaraknya berbedanya jauh, Pak, jauh sekali antara Selat Hurmuz dengan Panglima Hurmuz itu. Meskipun dari tempat yang sama, hanya saja beda selat saja. Yang satu di dataran, yang satu di selat gitu. Tapi nanti kita lihat betulkah itu diambil dari nama Panglima Hurmuz. Oleh sebagian pakar sejarah mengatakan nama Selat Hurmuz itu sudah ada dari dulu, sebelum terjadinya perang, karena penaklukan Babilonia pada masanya yang dilakukan oleh Persia pada saat itu, dan selat itu sudah bernama Hurmuz. Jadi belum ada Panglima Hurmuz. Bisa jadi Panglima Hurmuz lahir dari Selat Hurmuz, bisa jadi. Tapi kalau Selat Hurmuz lah diambil dari nama Panglima Hurmuz, belum tepat, nampaknya belum ada literatur yang mengatakan demikian. Tapi kalau mau diambil dalam catatan sejarah yang sifatnya konvensional, bukan Islam, dalam catatan sejarah para pakar sejarah Persia itu mengatakan Selat Hurmuz itu jauh lebih dulu ada sebelum Panglima Hurmuz. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tapi kan itu namanya sama, Pak Ustadz. Bisa jadi masih ada Hurmuz yang lain. Nah, cuma karena dia panglimanya lebih terkenal, diambil dari situ. Nah, itu bisa jadi. Dan dalam pandangan catatan sejarah bahwa Panglima Hurmuz ini memang yang sangat ditakuti dan paling curang, paling jahat. Benar, Pak, terbukti itu, Pak. Nanti dalam catatan sejarah itu, dalam perperangannya itu, yang dilakukan oleh Panglima Hurmuz ini, itu dalam perperangan itu mereka pengen duel. Jadi dalam catatan kejahatan dia, kalau nanti duel, ketika Khalid turun dari kuda, mulai berduel, itu oleh Panglima Hurmuz, semua tentara tuh langsung serang. Nah, jadi curangnya dia begitu. Cuma sayangnya dia lupa yang dia lawan ini muslim semua, orang-orang yang kuat imannya, Pak. Jadi kata Imam Al-Ghazali,
umat muslim ini bisa bangkit lagi kalau punya iman dulu, katanya. Kalau tidak punya iman tidak bangkit-bangkit ya Pak. Makanya sekarang ini kita sedang menunggu kedatangan iman. Kenapa ada pertanyaan, Ustadz, itu kan orang Palestina itu sudah berkali-kali digempur, mengapa Allah tak tolong mereka? Dijawab Pak oleh Dr. Al-Kilani, pertanyaannya dibalik. Apakah ada pertolongan Allah? Dibalik sama dia, masih adakah iman dalam dadamu, kata dia. Begitu dia Pak. Jadi kalau pertolongan Allah ada sementara iman tidak ada, ya tetap aja Pak, kita menang sebentar, habis itu kalah lagi. Karena pada masa perperangan Zatus Salasil ini, itu modal utamanya satu saja Pak, modal utamanya iman. Itu kalau tidak punya iman Pak, kalau tidak punya iman, melihat tentara-tentara Hurmus itu, panglima-panglima Persia itu yang pakai rantai, apa jawaban tentara Hurmus itu, panglima Hurmus itu? Salah satu mengapa mereka dirantai Pak, itu biar nggak pulang Pak, biar nggak takut. Jumlah mereka banyak Pak, Persia pada saat itu banyak sekali, diikat badannya dengan rantai Pak, biar kami tak pulang kampung. Artinya biar kami tidak mundur. Coba bayangkan Pak, biar tidak mundur. Itu rantai-rantai diikat dari badan sampai ke kuda-kudanya Pak, sampai ke kuda-kudanya. Kalau kita lihat Pak, dalam sejarah pembantaian yang terjadi pada masa tentara salib itu sama Pak. Saking brutalnya mereka membumi hanguskan itu orang-orang Palestina itu darah Pak, darah di tempat Masjidil Aqsa itu sampai ke kaki kuda. Darah manusia itu sampai ke lutut kuda, tinggi darahnya. Tinggi darahnya itu, yang darah itu diambil dari 70.000 manusia yang dibumi hanguskan oleh tentara salib, sampai darahnya itu setingkat dengan lutut kuda. Bapak Ibu bayangkan ya, lutut kudanya itu lutut kuda perang ya, bukan kuda yang sekarang ini Pak, lutut kuda perang. Setinggi apa itu kuda perangnya Pak? Setinggi itulah darahnya Pak. Oleh ketika itu ada namanya dinasti kerajaan Khalifah Yarmuk namanya. Datang Pak utusan dari Syam, Palestina, menyampaikan kepada 3 khalifah yang sedang berebut kekuasaan. Ada namanya Muhammad, ada namanya Sinjan, ada kemudian satu lagi saya lupa namanya Pak, agak susah namanya. Jadi 3 ini bersaudara sedang berkelahi Pak, berantem merebut kekuasaan. Sampai-sampai oleh Muhammad ini, ibu dari saudara seayahnya itu dibunuh demi merebut mahkota tadi Pak, kekuasaan tadi. Jadi datang Pak utusan daripada Syam menyampaikan persoalan orang-orang Syria ketika itu sedang keluar dari kota kelahiran mereka membawa goni Pak. Di dalam goni itu Bapak Ibu tahu apa isinya? Tulang belulang saudaranya. Itu darah berceceran Pak. Disampaikan, apa jawaban rajanya Pak ketika itu? Itu raja muslim ya. Apa kata dia? Lebih penting mencari merpatiku yang sudah hilang 3 hari, kata dia. Itu dalam catatan sejarah Pak. Ini yang disebut dengan iman Pak. Itu yang disebut dengan iman. Kalau saat itu Khalid ibn Walid mengatakan kepada tentara-tentara pasukan-pasukan, kalaulah saat itu Khalid bin Walid mengatakan enggak mungkin kita menang, maka pada saat itu juga umat muslim tidak akan menang Pak. Tidak akan menang. Kenapa? Seorang Khalid bin Walid saja bisa mengatakan tidak menang, ada keraguan bagaimana dengan panglima yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Turun dari kuda. Apa kata Khalid bin Walid? Dalam tradisi perperangan ketika itu, duel kita Pak, satu-satu gitu. Ditantang Pak, ditantang. Khalid bin Walid ditantang. Nah, apa yang dilakukan oleh Hurmus tadi? Kalau Khalid turun, dia turun, panglima yang lain maju serbu. Begitu maunya dia. Cuma dia lupa Pak, yang dilawannya ini Khalid bin Walid. Orang dulu pernah kafir, yang ditumpasnya adalah Nabi. Dan meskipun ketika itu dia masuk ke dalam Islam, yang punya otak strategi perang sangat cemerlang Pak. Yang oleh Khalid bin Walid sebelum mereka berperang dengan Persia, kata Khalid bin Walid, kita pencar 3 kelompok, kata dia, dari tempat Yamamah itu. Setelah memerangi orang-orang Nabi palsu tadi, mereka bersatu Pak. Oleh Khalid bin Walid, kita pencar 3 orang, 3 kelompok. Yang kelompok pertama, H-1 mereka sudah hari pertama mereka berangkat. Yang kedua, hari kedua baru berangkat. Yang ketiga, yang terakhir Pak, H-1 perperangan, itu yang baru berangkat Khalid bin Walid.
dan mereka berangkat dari arah yang berbeda-beda. Ternyata Bapak Ibu, ini strategi yang dibangun oleh Khalid ibn Walid. Ternyata Khalid ibn Walid sudah paham Pak, sudah mengutus utusan untuk melihat kekuatan dan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Persia. Coba bayangkan, orang seperti apa dia? Intelnya seperti apa? Kira-kira lebih baik mana? Intel pada masa dulu apa sekarang? Nah, itu Pak, penting Pak. Jadi intel ini penting. Intel itu penting. Wah, Khalid ibn Walid tajam Pak, tajam. Amr bin As itu Pak naik ke atas bukit untuk melihat pasukan itu, yang dia cari cuma satu saja. Dari atas dia berdiri, dia tengok Pak, apa kelemahan musuh nih. Karena yang dilawannya gajah semua Pak, gajah. Bagaimana cara melawan gajah itu Pak? Tidak bisa Pak. Sehingga tentara-tentaranya kuat semua. Oleh Amr bin As mengatakan begini, ditengok dari atas. Dari atas kemudian Amr bin As bilang, habisi gajahnya, batasi perjalanan mereka. Benar Pak, 4 hari kemudian tumbang Pak. Tumbang musuh hanya gara-gara strateginya satu. Ternyata benar Pak, yang diandalkan oleh musuh ketika perperangan Zatus Salasil pertama oleh Amr bin As itu, mereka musuh mengandalkan tentara-tentara gajah. Dan coba bayangkan saking tajamnya pandangan Amr bin As, oleh Amr bin As batasi pergerakan gajah, mudah kita menghancurkan. Benar Pak, gajahnya direbut, umat muslim naik ke atas gajah, akhirnya berbalik Pak, gajah menghabisi musuh. Jadi kekuatan umat muslim yang sedikit itu oleh Amr bin As mengatakan, kita tidak mungkin tidak ditolong sama Tuhan, tidak mungkin tidak ditolong sama Allah. Itulah modal kekuatan Khalid ibn Walid, yang di dalam diri dia katakan, kalau bukan pertolongan Allah kita tidak akan menang. Coba bayangkan Pak, disitulah keyakinan tingginya Abu Bakrin Siddiq dalam perang tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, singkat kembali. Nah, di dalam perang Yamamah selesai, Khalid bin Walid membagi kelompok menjadi 3. Alasannya adalah ketika kelompok pertama datang, seolah-olah kelompok pertama ini ketika mereka berperang, mereka akan datang bantuan yang lain, dalam dianggap oleh musuh bahwa kita ini banyak. Akhirnya mereka bertemu dalam satu tempat, kemudian ketika itu berkumpullah semua Pak, dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika semua sudah berkumpul dan pasukan oleh Hurmuz ini, Hurmuz juga panglima perang yang handal, tidak bisa diremehkan Pak. Dari jauh Hurmuz sudah tahu. Apa kata Hurmuz dalam catatan sejarah? Kata Hurmuz kepada kelompoknya, lihat katanya, itu pasukan muslim sedang mencari jalan lain. Coba Pak, dari jauh nampak Pak. Padahal kalau kita lihat dari sini, kita jalan, saya tidak yakin kalau dari sini kita masih nampak itu Masjid Jamiatul Zaidin Pak. Tidak akan nampak itu Pak. Tapi orang zaman dulu, karena memang tidak ada pohon Pak, pertanyaannya di dalam debu yang sekian banyak itu, mata mereka masih bisa tajam. Tahu Bapak Ibu, 2 yang mereka gunakan, mata, telinga. Jadi ketika seorang intel itu, tidak hanya intel Pak, tentara-tentara itu untuk mengetahui kedatangan musuh cukup naik ke atas bukit, mereka cukup taruh telinga mereka di atas bumi, mereka akan lihat di mana sampai mana, sebegitu tajamnya Pak. Jadi tidak bisa. Kalau sekarang Pak, kita kok nggak datang-datang orangnya gitu. Masih tidur Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, kembali. Nah sekarang pertanyaannya, apa perbedaan perang Zatus Salasil pada masa baginda Nabi dengan pada masa Abu Bakar Siddiq? Pada masa Abu Bakar Siddiq, perang Zatus Salasil ini diartikan sebagai perang rantai. Kenapa perang rantai? Karena pasukan-pasukan Hurmuz yang berkuda itu, mereka pasang rantai di badan mereka. Apa alasannya? Ketika pasang rantai antar satu dengan yang lain, mereka tidak bisa kembali kecuali mati. Tidak boleh kembali kecuali mati ataupun menang. Kalau menang bisa kembali, kalau tidak ada pilihan lain selain daripada mati dalam medan perang. Jadi tidak ada Pak, tidak ada istilah mereka balik lagi takutlah perang. Tidak ada Pak, diikat Pak sama kuda-kudanya sekalian. Maka disebutlah rantai di sini, berantai dan diikat di sini. Dalam bahasa para ahli sejarah dikatakan itu yang disebut dengan salasil.
Dzatus salasil, berantai, dirantai. Nah, dalam makna yang lain dikatakan oleh para ulama bahwa perang Dzatus salasil ini diartikan secara terminologi, secara makna, bahwa perang ini adalah perang antar Muslim dengan Persia pertama. Nah, jadi penaklukan Persia itu oleh Khalid bin Walid bersama kaum Muslim yang lain dalam perang ini, Bapak Ibu, itu tidak dalam posisi yang sendiri. Panglima perangnya bukan hanya Khalid bin Walid, tapi ada 3 orang yang menjadi panglima ketika itu dalam peperangan ini. Memang dikomandoi oleh panglima utama oleh Khalid bin Walid. Dan Bapak Ibu, bahwa posisi Khalid bin Walid menaklukkan Persia ini itu bukan tidak dicatat dalam sejarah, sudah dicatat dalam sejarah. Begitu juga sudah menjadi prediksi baginda Nabi. Apa kata Nabi? Kelak umat Muslim ini akan memperpanjang langkah mereka, akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi maksudnya. Nah, itu salah satunya tertulis dalam hadis Nabi, Pak. Ya, hadis-hadis ini memang tidak terlalu populer di telinga kita, karena yang paling populer di telinga kita adalah kullu bid'atin dolalah. Jadi karena sholat ke sholat aja, Pak, fikih ibadah kita nggak pernah sampai pada perang, nggak pernah sampai pada yang lain, nggak sampai kita, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau boleh cek sajalah Bapak Ibu boleh cek dalam Google, Gemini atau apalah, Dzatus salasil, tidak akan banyak yang bahas, Pak. Tidak akan banyak, karena dianggap tidak populer. Padahal Bapak Ibu, heroiknya perang ini itu penaklukan Persia, yang oleh orang-orang Persia bilang begini, sebesar ini kerajaannya hanya ditaklukkan kelompok kecil. Coba bayangkan peremehan mereka terhadap Islam itu, Pak, sangat diremehkan, Pak, sangat diremehkan. Justru kalau dalam prediksi orang, kalau sudah berkumpul umat Muslim sedunia ini baru bisa ngalahin Persia, gitulah bahasanya, Pak. Tapi ternyata cuma Khalid bin Walid dengan 18.000 tentaranya tumbang, Pak, Persia. Jadi jangan, sekarang ini apalagi, maka kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini, perang sekarang ini, bangganya orang Iran sekarang itu mereka bangga itu, merasa berkuasa itu, merasa kuat itu karena mereka punya mental, Pak. Orang kalau sudah punya mental kuat, Pak, mentalnya mana? Pada masa dahulu, Pak, mental perang mereka nggak gemen-gemen, Pak. Termasuk dalam catatan sejarah perang yang sangat merugikan mereka itu umat Muslim itu, Pak. Tidak ada satupun yang bisa menaklukkan Persia kecuali Muslim. Coba bayangkan. Makanya mohon maaf, Pak, kalau dalam catatan sejarah tidak bisa diingkari, Iran itu punya mental yang sangat kuat, Pak. Makanya ketika diblok oleh PBB, biasa aja dia, Pak, biasa aja, tidak takut dia, Pak. Justru ditantang balik dia. Berapa kali Amerika pernah di stop tuh Selat Hormuz itu, kalang kabut, Pak. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2010 ditutup Selat Hormuz itu, langsung turun ekonomi Amerika, Pak. Kalang kabut dia, Pak. Perang, Pak, takut. Nah sekarang diperangin, Pak, mentalnya, Pak. Nah kita pengennya punya mental begitu. Cuman mohon maaf, Pak, mental itu agak mundur sekarang. Nggak serius, Pak. Kenapa kita bilang, kenapa mental kita itu turun sekarang? Karena ada satu masalah, Pak. Pada saat itu, pada saat Khalid bin Walid, pada saat mereka itu hidupnya satu, Pak, ruh jihad, Pak. Setiap datang satu tempat ke tempat yang lain tuh kerjanya cuma perang, Pak. Jadi kalau ada satu orang tidak ikut perang, dia malu sendiri, Pak. Kalau sekarang jangankan perang, Pak, satu orang yang ikut berperang dicela, Pak, sekarang. Makanya mental perang kita itu bobrok semua sekarang. Ruh jihad kita hancur. Kita tidak punya iman, Pak. Dalam istilah ruh jihad nih, iman kita dalam sholat aja, Pak. Luar sholat dia harta dapat juga, Pak. Anda punya iman? Iya, aku punya iman. Aku sholat tahajud. Ketika dikasih duit korupsi, ambil juga, Pak. Itu mental bobroknya di situ. Jadi mohon maaf, istilah jihad begitu kekuatan kita hilang. Maka tak salah, Pak, ketika Nuruddin Zanki memperkuat hati orang-orang beriman itu dalam sejarah, dalam catatan sejarah itu, Pak, ya, tentara salib itu sudah nampak tuh, Pak, itu tentara salib semua. Apa kata Nuruddin Zanki? Ini kalau seandainya kita lawan sekarang, habis kita nih, habis, Pak. Satu, ikhtilaf mazahib,
fanatisme kelompok sangat kuat. Yang kedua, tidak ada yang bersatu. Kemudian aliran sesat, aliran politik dan lain sebagainya bercecer, Pak. Bukan tak ada pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki? Disatukan oleh Nuruddin Zangki semuanya, Pak. Hei orang-orang beriman, dari aliran mana Anda? Anda Islam, akidah Anda sama, Tuhan Anda sama, Nabi Anda sama, kitab kita sama. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Didatangin, Pak, satu kelompok-kelompok, Pak, disatuin, Pak, sama pemimpin. Itu handalnya pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang bagus begitu, Pak. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Palestina itu sama, Pak. Datang satu tempat ke tempat yang lain. Apa kata Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani? Membangun Salahuddin Al-Ayyubi ini, membangunkan Salahuddin Al-Ayyubi yang ketika itu berumur 19 tahun. Coba bayangkan. Apa kata beliau? Tidak datang dengan tangan hampa, tidak datang dengan begitu saja. Apa yang dibangun oleh mereka, Pak? Dari satu tempat ke tempat yang lain dibangun kebersamaan ukhuwah. Bagaimana caranya? Datang, Pak, pemimpin itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Yang kedua, dibangun sekolah-sekolah keagamaan yang kuat, Pak. Madrasah-madrasah dihidupkan untuk menyatukan. Ini madrasah yang dibangun untuk menjatuhkan madrasah yang lain. Halaqah ini khusus untuk Nahdlatul Ulama, Nahdlatul yang di sana Muhammadiyah. Tidak selesai, Pak, sampai kiamat juga nggak akan bersatu kita, Pak. Nah ini kalau sampai kapan kita mau begitu? Maka diprediksi oleh para ulama, para ulama, ada namanya Dr. Al-Kilani mengatakan begini, kalau umat muslim tidak bersatu sampai kiamat nggak akan pernah menang kita, Pak. Tapi ingat, janji Allah pasti akan datang. Ini poin penting, Pak. Nah, kembali kepada perang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tidak bagi umat muslim ketika itu Khalid bin Walid mengalahkan Panglima Hurmus? Ternyata Bapak Ibu, setelah tahu hasil duetnya, itu Panglima Hurmus juga bingung, Pak. Ini kalau seandainya tidak diperangi langsung, kami pasti kalah. Kenapa? Karena kalau sempat Hurmus ini tumbang di tangannya Khalid bin Walid, selesai perang, Pak. Selesai perperangan, Pak. Akhirnya belum selesai perperangan, dalam kekalahan tersebut Panglima Hurmus bilang, semuanya serang. Mereka turun, Pak. Khalid bin Walid dalam keadaan yang sangat yakin sekali dan sangat kuat sekali, kata Khalid bin Walid, lawan. Ini perang penting, Pak. Jadi Zatul Salasil, akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya saja langsung. Karena kalau ditarik lagi panjang juga kan. Akhirnya adalah Khalid bin Walid mendapatkan kecemerlangan itu, kejayaan, kemenangan atas Panglima Hurmus yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Dalam catatan sejarah membawa satu catatan penting, bahwa Islam pernah menaklukkan Persia. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu, ya. Semenjak saat itu Persia berada dalam kekuasaan umat muslim sampai hari ini. Itu catatan sejarah. Oh, Ustadz, tapi sekarang itu Syiah. Itu lain cerita, Bapak-bapak, ya. Lain cerita. Itu panjang lagi ceritanya. Jadi nanti sampai 20 SKS belum tentu selesai. Karena itu catatan sejarah yang bisa kita sampaikan. Baik. Nah, dalam perang melawan Persia ini, Bapak Ibu, tidak hanya nanti ada namanya perang Zatul Salasil antara Khalid bin Walid dengan Panglima Hurmus yang terjadi di Kuwait juga, atau Kuwait itu di pantai, di dekat-dekat situlah pokoknya. Kemudian ada namanya Thani Mazhar, Panglima Qarin dalam perang Persia juga, karena nanti tempatnya tidak satu, Pak. Tidak hanya Persia, nanti ada di perbatasan di daerah Ulbah dan lain sebagainya. Dan itu banyak tempat-tempat yang diperangi oleh Khalid ibn Walid sekaligus ditumpas, Pak. Ada namanya perang Walaja, Ulais, Hira, perang Uyun, Ain Tamar, Dumatul Jandal, Khasid, Khanafis, Madi, Furat, dan lain sebagainya. Nah, minggu ketiga, selama 3 pekan dalam perperangan tersebut, mereka mengirim surat kepada, sebelum perperangan itu sudah dikirim surat, Pak. Kata Khalid bin Walid, menyerahlah, kalau menyerah aman, atau tetap menjadi orang kafir, cuma masuk ke dalam Islam, jadi orang kafir tapi berada dalam tanggungan Islam, cukup bayar jizyah saja. Oleh tentara Persia itu penghinaan, Pak.
Penghinaan begitu. Negara yang besar kok bisa diminta tunduk dengan surat selembar saja, Pak? Itu penghinaan, Pak. Tapi itu mental, Pak. Itu mental. Kenapa saya katakan itu mental? Begitulah mentalnya Khalid bin Walid, Abu Bakar, Umar bin Khattab untuk menaklukkan itu. Cukup layangkan surat, tulis di situ. Sama, Pak. Nabi begitu mengajarkan. Kata Nabi, ketika Nabi mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di sekitar perbatasan ke Mekah itu, suratnya sama, Pak, model suratnya yang di Madinah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu isi surat Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Sembahlah Tuhan yang satu. Jadi begitu, Pak, sudah langsung disebutkan sembahlah Tuhan yang satu. Dan tidak ada namanya istilah basa-basi di situ. Bagaimana kabarmu, baik? Tidak ada, Pak. Tidak ada begitu. Langsung sembahlah Tuhan yang satu. Sesungguhnya Tuhan yang benar begini. Sama dengan Khalid bin Walid. Udah menyerah sajalah, katanya. Menyerah saja. Kalau kalian menyerah masuk Islam aman. Tapi kalau kalian tidak menyerah, kalau tidak mau masuk Islam, cukup kalian berada dengan agama, tapi berada dalam kekuasaan Islam, kalian cukup bayar jizyah saja. Oleh negara Persia yang kayak gini kan menghina namanya, Pak. Kerajaan besar dihina oleh selembaran surat. Oleh orang yang tidak mereka mengerti. Tapi mereka sudah tahu, Pak, kehebatan Islam itu. Mereka sudah tahu kehebatan Islam. Itulah yang kemudian oleh sebagian kelompok tadi, oleh Persia tadi, ini penghinaan gitu. Maka Bapak Ibu, nah ini sebenarnya bisa ditampilkan apanya, bukan slide, apa namanya, petanya. Cuman karena entah karena masjidnya belum punya itu proyektor. Mana Pak Dasuki tadi? Tolong Pak Imam disediakan proyektor yang bagus, insya Allah. Tapi ya, baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, dan perang-perang yang lain, di akhir perperangan tersebut Bapak Ibu, umat muslim menang atas perperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid bersama panglima perang Hurmuz. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, apakah ketika itu Khalid bin Walid berperang dalam sendiri? Tidak. Umar Abu Bakar juga mengirim namanya Al-Qa'qa ibn Amr At-Tamimi untuk membantu membantu Khalid ibn Walid. Kemudian juga Musanna ibn Harithah. Kemudian juga Abu Bakar mengutus 3 komandan lainnya, Madzur bin Adi, Harmalah dan Salma. Dalam perperangan tersebut Bapak Ibu, tidak bisa kita berperang mentah begitu, tidak bisa. Khalid bin Walid dia ahli strategi dan dia paham betul bagaimana cara mengalahkan musuh melalui strategi-strategi perang yang dibangun. Salah satunya adalah Khalid bin Walid sudah membagi kelompok tersebut. Nah, kelompok yang dibagikan ini sebenarnya tujuannya satu saja. Apa itu? Untuk mengatakan kepada musuh bahwa kami tidak sedikit, padahal jumlahnya tetap sedikit. Hanya saja dibagi biar nampak banyak. Ketika yang satu ini nampak sudah mulai agak lemah, datang bantuan dari yang lain, dan kemudian datang dengan bantuan yang terakhir. Disinilah Bapak Ibu salah satu strategi yang dibangun. Yang kedua, ada kekuatan yang terbangun. Kekuatan yang terbangun, pelajaran yang paling penting bagi kita. Kekuatan yang terbangun ketika itu adalah bagaimana kekuatan akidah dan iman bisa menyatukan hati orang-orang beriman. Artinya Bapak Ibu, mati syahid itu dalam slogannya para ahli perang ketika itu lebih baik daripada hidup di dunia. Jadi mohon maaf, itu selalu dicari. Kalau sekarang bagaimana caranya menghindari mati syahid? Itu caranya. Kalau sekarang kita hindari, Pak, mati syahid itu kita hindari. Kenapa kita hindari mati syahid? Ya kita hindari matinya maksudnya. Bukan syahidnya, matinya yang kita hindari. Karena orang sekarang kan tidak mau makanya bahasa Nabi dalam hadisnya itu, kata Nabi, ketakutan umat muslim itu karena mereka punya penyakit dalam hati, namanya wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Sampai dalam ceritanya dinasti Yarmuk tersebut, oleh para ulama dikatakan akan lahir generasi yang cinta merpati. Nah, jadi mereka lebih penting merpati mereka sudah 3 hari tidak kembali, itu lebih pusing bagi mereka ketimbang darah-darah yang selutut kuda tadi. Jadi begitulah kerajaan Islam umat muslim ketika itu dibantai di Palestina. Itu dinasti Yarmuk santai aja. Itu yang membuat rasa sakitnya itu di situ, Pak. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saatnya
seorang keponakan daripada Nuruddin Zangki yang terkenal pada saatnya itu, bagaimana menaklukkan tentara salib. Nah, ini penting untuk dibahas juga dalam penaklukan Palestina pada masa perang bersama tentara salib. Disebutlah namanya perang salib namanya. Nah, perang salib ini heroik juga, kapan waktu dibahas boleh, dan itu penting karena itu sejarah saja. Baik. Nah, kemudian apa poin penting daripada pelajaran penting bagi orang-orang mukmin atas pelajaran yang dibangun oleh dalam catatan sejarah perang Zatus Salasil ini? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang pertama, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak kejadian perperangan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana perperangan umat muslim yang jumlahnya lebih banyak daripada musuh? Ada? Gak ada. Sekarang saya tanya kita balik, siapa yang paling banyak sekarang? Musuh atau umat muslim? Salah, Pak. Umat muslim lebih banyak jumlahnya ketimbang musuh hari ini. Tapi kata Nabi, yusaku alaikumul umam kama tada'a alaikum ila qas'atiha bil akillah, kata Nabi. Kata Nabi, musuh kalian sedikit, tapi di mana-mana ada. Di depan ada, belakang ada, kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada, kata Nabi. Jumlah kalian banyak seperti buih di lautan, cuma kalian penakut, kata Nabi. Lemah. Nah, itu kita sekarang. Baru nak galak sedikit, kasih duit, set 1 triliun. Goyang, Pak. Goyang. Itu Ustaz belum pernah tengok duit 1 triliun. Sebab kalau Ustaz yang tengok, bisa jadi goyang juga. Mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak, atau tidak tahu, wallahu alam. Maka kata Imam Al-Ghazali, sebelum saya tutup Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali, peradaban Islam pada saat itu runtuh disebabkan dua saja. Kata Imam Al-Ghazali dari hasil pengamatan, sebabnya internal, bukan eksternal ya, tapi internal. Satu, lemahnya ilmu. Yang kedua, keulamaan. Jadi keilmuan dan keulamaan, kata Imam Al-Ghazali. Nah, inilah alasan kenapa kelak Imam Al-Ghazali menuliskan buku judulnya Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ternyata lemahnya di situ. Apa sebab? Orang-orang yang lemah terhadap agama mesti lemah iman. Lah, kalau lemahnya iman mesti bisa rusak apapun, termasuk seruh jihadnya. Nah, itulah alasan mengapa umat muslim sekarang nih tidak punya ruh jihad lagi. Kenapa? Sudah hilang duluan. Nah, kita nih tinggal dapat sisanya aja, Pak. Dapat sisa. Nah, makanya Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mau. Pertanyaannya adalah, mungkin tidak itu bangkit kembali? Mungkin. Akan ada masanya Bapak Ibu yang akan kita tunggu. Tapi sebelum kita tunggu, kata Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu tidak bisa tumbuh begitu saja, mesti ada proses. Jadi Salahuddin yang lain ini bisa bangkit kalau ada proses. Apa proses pertama? Perbaikan kurikulum. Kurikulum apa yang kita perbaiki? Kurikulum agama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak jumlah masjid di Pekanbaru nih? Semuanya ada kajian nggak? Hampir setiap masjid ada kajian. Pertanyaannya, bersatu atau bercerai-berai? Satu. Yang kedua, sekian banyak masjid di Pekanbaru, ada anak yang mengajak, ayo kita jihad, Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalaupun yang mau cuma Pak Waka saja. Cuma Pak Waka saja yang bilang, Ustaz, aku siap jihad, gitu deh. Cuman biayai. Nah, itu masalahnya. Coba Pak, kita bukan tak mau jihad Pak Waka. Masalahnya tak boleh jihad. Kita keluar dianggap, kalau kita keluar untuk jihad oleh negara kita dianggap sebagai, nah, itu dia Pak masalahnya sekarang. Jadi sekarang sama Pak, keadaan pada saat itu untuk Palestina dengan sekarang sama. Tunduknya negara-negara itu terhadap merpati-merpati mereka. Jadi mereka lebih takut merpatinya hilang ketimbang nyawa umat muslim yang ada di Palestina. Itu keadaannya sekarang begitu. Hari sekarang ini kita sudah mulai lemah. Kita fokus pada perang Iran dan Amerika. Tapi kita lupa Pak, Palestina semakin hancur Pak. Di tengah hancurnya Islam, Palestina juga makin hancur Pak. Yang tidak makan juga. Yang tidak bisa hidup juga. Kita diam saja. Kita fokus pada perang Amerika dan Iran.
Sementara Palestina tetap dalam kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang Persia ini itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Perang Persia ini adalah dasar daripada peperangan untuk menaklukkan negara-negara yang basisnya bukan Islam, ekspansi dan invasi. Islam punya mental itu, Pak. Jadi kalau dibilang Islam tidak punya mental perang, salah, Pak. Islam punya mental perang. Islam punya mental menang. Dua negara besar yang ditaklukkan, yang bisa menaklukkan cuma Islam, Persia, Romawi. Nah, besok kita lihat, Pak, bagaimana Islam menaklukkan Romawi. Ya, ada dua imperium, ada namanya Bizantium. Bagaimana caranya kemudian Islam menaklukkan Konstantinopel pada masanya, itu Islam semua, Pak. Jadi dalam catatan sejarah, mengapa mereka sakit hati dengan kita orang-orang Nasrani itu, ya karena yang bisa menaklukkan mereka cuma Muslim. Cuma Muslim seperti apa dulu? Muslim seperti apa dulu? Kalau yang lah tua-tua begini kan susah nih. Nah, kita butuh yang muda-muda, tapi yang muda-mudanya sedang asik main game online, judi online, Pak. Nah, itu yang kita sakitkan sekarang itu. Jadi sakitnya tuh di sini dia. Nah, masih mending kalau ada. Anda tengoklah sini, Pak. Saya tengok dari tadi tak ada yang muda-muda kecuali Pak Imam kita. Agak-agak muda sikit lah kan gitu. Itu pun jenggotnya udah banyak. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dalam catatan ini Persia berada dalam kekuasaan Islam. Semenjak saat itu Persia dipegang oleh umat Muslim, ekspedisi, nanti terjadi perubahan itu pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani, barulah terjadi perubahan demi perubahan untuk di daerah Persia tersebut, yang hari ini dikenal sebagai Iran. Dan itu juga ada perubahan dari Persia berubah menjadi Iran, itu ada sejarahnya. Salah satu sejarahnya adalah karena memang orang asli pribumi pada saatnya itu mereka ada namanya Aryan. Nah, Aryan itu adalah orang suku asli pribumi Persia. Maka mereka tidak mau dianggap Persia, kita rubah menjadi Iran. Iran diambil dari nama aslinya orang suku pribumi Aryan yang menetap lama dari situ. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perang Zatus Salasil ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil gambaran kekuatan Khalid ibn Walid yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau hanya untuk mengatakan Khalid ibn Walid, bukan hanya mengatakan kebenaran. Khalid ibn Walid justru lebih daripada itu. Nah, sekarang kita cuma untuk mengatakan satu saja. Berani nggak lo ngatain kebenaran gitu? Nah, itu saja. Kalau berani, berarti sudah bagian daripada jihad hari ini. Kenapa begitu? Untuk mengatakan kebenaran perlu semangat yang tinggi dan keberanian yang kuat, iman yang tebal. Kalau enggak jadi. Tak jadi kita mengungkapkan kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.